Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menceritakan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Ini merupakan tugas dari modul 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kristiana Sari, guru SD Negeri Sari 1, calon guru penggerak angkatan 5. Mari kita bahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun gambaran atau rancangan aktivitas yang akan saya lakukan selama 3 tahun ke depan sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid, saya yang pertama akan menyediakan ruang kelas yang menyenangkan untuk anak, agar merasa nyaman dan senang ketika berada di dalam kelas. Yang kedua adalah menghargai perbedaan, pencapaian atau kemampuan anak. Di situ, saya tidak menuntut pencapaian yang seragam untuk semua anak, karena pada dasarnya kemampuan mereka semuanya berbeda. Yang ketiga adalah lebih sering menerapkan project based learning agar anak punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman ataupun dengan guru. Yang keempat adalah merutinkan bimbingan konseling. Tujuannya untuk mendengarkan cerita anak, mengenal lebih dekat lagi, menjembatani permasalahan yang mereka hadapi, menggali lebih jauh potensi, bakat, dan minat. Yang kelima adalah membuat jurnal kemajuan belajar setiap anak. Tujuannya supaya saya tahu kemajuan tiap siswa sehingga bisa memberikan perlakuan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan capaian pembelajaran mereka. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Yang pertama, saya akan mencari tahu best practice yang telah dilakukan rekan lain untuk nantinya akan bisa saya adaptasi di kelas saya. Yang kedua dari nilai mandiri adalah belajar storytelling agar bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada anak melalui penyampaian cerita yang menarik. Yang ketiga, saya akan belajar membuat PTK pada ahlinya agar bisa membuat PTK untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Yang keempat adalah saya akan rajin membaca buku ataupun jurnal penelitian tentang pendidikan agar bisa selalu mengupdate kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, sekarang kita masuk ke nilai reflektif. Yang pertama, saya akan meminta rekan kerja untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran di kelas saya dan meminta masukan untuk perbaikan peningkatan mengajar saya ke depannya. Yang kedua, dari nilai reflektif ini, saya akan membuat catatan atau jurnal harian untuk mencatat refleksi, kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu. Nilai reflektif yang ketiga dari saya akan memeriksa catatan kemajuan belajar secara klasikal, lalu menentukan cara atau langkah atau strategi pembelajaran mana yang perlu diperbaiki, dipertahankan ataupun ditingkatkan oleh siswa. Sekarang kita masuk ke nilai kolaboratif.
Dari nilai kolaboratif ini, saya akan membuat kumpulan-kumpulan puisi ataupun cerpen yang ditulis oleh siswa, sehingga kapan saja mereka bisa membaca karya mereka ataupun karya teman-temannya. Yang kedua adalah saya akan membuatkan gerakan EB3. Ayo baca buku bareng untuk guru. Di sini saya akan mengajak teman-teman saya untuk membuat target baca. Misalnya 1 buku 1 minggu. Di akhir minggu wajib membuat review dari buku-buku tersebut. Nah, tujuannya di sini kenapa saya membuat gerakan ini? Guru harus rajin membaca dulu sebelum menyuruh siswa untuk rajin membaca. Dari nilai kolaboratif yang ketiga, saya akan membuat komunitas praktisi untuk sharing dan belajar menulis bersama, supaya kemampuan menulis kita akan semakin meningkat. Dan nilai kolaboratif yang keempat dari saya akan bekerja sama dengan orang tua dalam kegiatan kelas inspiratif. Kita masuk ke dalam nilai inovatif. Yang pertama, saya akan menginisiasi diadakannya ekstrakurikuler TIK yang selama ini belum ada di sekolah kami. Kenapa saya memilih ekstrakurikuler TIK? Karena nanti ketika siswa kelas 5, mereka akan melaksanakan asesmen. Jadi, saya harapkan untuk siswa bisa menguasai komputer. Yang kedua, dari nilai inovatif ini, saya akan membuat kegiatan 1 kali project based learning setiap 2 minggu sekali. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang nomor 3 dari nilai inovatif adalah saya akan menulis bahan ajar berupa modul yang benar-benar bisa memfasilitasi atau membantu siswa belajar secara mandiri di rumah. Untuk yang nomor 4 dari nilai inovatif, saya akan membuat pameran hasil karya dari siswa. Tujuannya di sini supaya menambah kepercayaan diri pada siswa-siswa saya. Itulah tadi gambaran aktivitas yang ingin saya lakukan sebagai guru penggerak di masa depan. Semoga keinginan saya tersebut dapat terlaksana dan dapat menginspirasi teman-teman seperjuangan, terutama di dunia pendidikan. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.